Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. 3 jenazah korban longsor di Tapanuli Selatan ditemukan. 2 orang pelaku pencurian helm di Asahan terekam CCTV. Penjualan pernak-pernik Ramadan di Medan meningkat 20%. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, 3 jenazah korban longsor di PLTA Batang Toru tiba di Rumah Sakit Umum Sipirok. Saat ini petugas dari Polres Tapanuli Selatan sedang melakukan identifikasi terhadap ketiga jenazah. Sementara itu pencarian jenazah korban lainnya di lokasi longsor mengalami kendala akibat hujan yang terus mengguyur. 3 jenazah korban longsor dibawa ke Rumah Sakit Umum Sipirok untuk dilakukan identifikasi. 3 jenazah ini merupakan 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Petugas Polres Tapanuli Selatan terus melakukan identifikasi terhadap jenazah ini. Hingga Jumat malam, petugas belum memberikan informasi identitas ketiga jenazah. Sementara itu, petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri masih terus melakukan penggalian dan pencarian terhadap korban lainnya yang masih tertimbun di lokasi pembangunan PLTA Batang Toru. Longsor di lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, terjadi Kamis malam sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sekitar 12 orang menjadi korban, termasuk masyarakat sekitar dan seorang warga negara asing yang menjadi pekerja di PLTA Batang Toru. Ya, sudah ada yang tiba, 3 orang tadi jenazahnya. Anak-anak 2 orang dan ibu-ibu 1. Iya. Usia kira-kira? Usia diperkirakan 1 orang itu ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun sama yang 40 tahun. Longsor ini diduga terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur lokasi pembangunan PLTA Batang Toru sejak 3 hari belakangan. Pencarian korban longsor yang dilakukan petugas juga menjadi terkendala. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Deli Serdang menggelar razia dan pemeriksaan rapid test antigen di fasilitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Razia dilakukan menindaklanjuti temuan pelanggaran prokes di Bandara Internasional Kuala Namu. Pasca penggerebekan pelayanan rapid test antigen di Bandara Kuala Namu International Airport Deli Serdang, Sumatera Utara Selasa kemarin, Polresta Deli Serdang menggelar razia pemeriksaan rapid test di fasilitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang dan Puskesmas Lubuk Pakam. Razia dilaksanakan untuk memastikan proses rapid test antigen tidak menyalahi aturan. Pemeriksaan ini dilakukan tim Satreskrim Polresta Deli Serdang Rabu 28 April 2021. Sebelumnya Polres Deli Serdang melakukan penggerebekan di fasilitas pelayanan kesehatan di lantai mezzanine Bandara Kuala Namu Internasional. Ada 2 layanan pemeriksaan kesehatan terlihat di RSUD Deli Serdang yang dapat mendeteksi ada tidaknya infeksi virus corona. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Deli Serdang, Komisaris Polisi Muhammad Firdaus mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan rapid antigen. Di Rumah Sakit Deli Serdang dan Puskesmas Lubuk Pakam, kegiatan apa itu, Pak? Ya, kemarin kami dari Polresta Deli Serdang, Satreskrim melakukan kegiatan razia terhadap rapid antigen terhadap rumah sakit umum dan rumah sakit lainnya serta poliklinik yang melayani rapid antigen. Kami kemarin melakukan razia rapid antigen berdasarkan perintah dari Bapak Kapolresta Deli Serdang untuk melakukan pengecekan terhadap rapid antigen yang ada di rumah sakit dan poliklinik yang ada di Wilkum Polresta Deli Serdang. Saat ini dari rumah sakit umum yang sudah kami cek, rapid antigennya masih aktif sampai tanggal 20 bulan 12 tahun 2021.
Untuk kami dari Polresta Deli Serdang akan terus melakukan pengecekan terhadap rapid antigen yang ada di rumah sakit negeri maupun swasta untuk menjamin bahwasanya rapid antigen ini apakah memang masih bisa digunakan atau sudah kadaluarsa. Itu nanti kami akan lakukan pengecekan. Dari hasil razia dan pemeriksaan, petugas kepolisian memastikan tidak menemukan rapid antigen yang sudah kadaluarsa dan digunakan kembali. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Yayasan Vihara Buddha dan pengurus cabang Majelis Budaya Indonesia Kota Sibolga, Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Kota Sibolga menggelar vaksinasi COVID-19 untuk pandita pelayanan umat serta lansia etnis Tionghoa. Ratusan lansia dari etnik Tionghoa, Yayasan Vihara Buddha dan pengurus cabang Majelis Budayana Indonesia Kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini berlangsung di Aula Serbaguna Yayasan Vihara Buddha Kamis 29 April 2021 lalu. Program vaksinasi berlangsung dengan dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Selain itu, vaksinasi juga diikuti Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Sibolga. Ketua Majelis Budayana Sibolga Margono menjelaskan, total keseluruhan peserta yang ikut dalam vaksinasi tersebut sebanyak 150 orang yang terbagi dari pandita dan pelayanan umat sebanyak 16 orang, lansia 102 orang, serta anggota FKUB sebanyak 32 orang. Kita dari Yayasan Vihara Buddha Sibolga dan pengurus cabang Majelis Budaya Kota Sibolga mengadakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Sambas untuk mengadakan vaksin untuk para pendeta, pelayanan umat, dan lansia yang berumur 60 tahun ke atas. Dan nanti siang ada dari FKUB juga ikut dalam vaksinasi COVID-19. Kalau kita dari pendeta dan pelayanan umat itu ada 16 dan lansia itu 102. Jadi nanti setotal 118 orang yang kita dari umat kita, dan nanti dari muslim dan apa nanti itu ada tambah 32. Jadi pada hari ini divaksinasi itu ada 150 peserta. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sibolga Sri Wahyuni menegaskan, kegiatan merupakan rangkaian vaksinasi COVID-19 dan difasilitasi dari Yayasan Vihara Buddha Kota Sibolga. Vaksinasi diprioritaskan untuk kelompok lanjut usia lantaran kasus kematian COVID-19 di kalangan lanjut usia lebih tinggi. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga ingin menyampaikan sebenarnya kegiatan pada hari ini masih merupakan rangkaian kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kota Sibolga. Tetapi pada hari ini kegiatan vaksinasi COVID-19 ini difasilitasi oleh Majelis Budayana Indonesia. Untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri, vaksinasi COVID sendiri ini kita prioritaskan bagi lansia yang berumur lebih dari 60 tahun. Kenapa lansia yang kita prioritaskan? Karena memang berdasarkan data yang ada, sampai saat ini kasus terbanyak dan terbesar itu yang menyebabkan kematian itu adalah pada lansia. Karena seperti kita ketahui sendiri, lansia-lansia kita ini tidak hanya di Indonesia, tetapi khususnya juga di Kota Sibolga, bahwa banyak yang sudah memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Sehingga ketika dia terkonfirmasi positif, maka penyakit penyerta ini semakin memperberat penyakitnya. Nah, itu dia yang menjadi dasar kenapa lansia ini kita prioritaskan untuk pemberian vaksinasi terlebih dahulu. Berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19 Kota Sibolga, kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 12 orang dan saat ini masih menjalani perawatan dengan isolasi mandiri dan perawatan medis di rumah sakit. Rizky Ramadan melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dua pelaku pencurian dua helm di Jalan Diponegoro, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan terekam CCTV. Para pelaku terbilang nekat karena beraksi pada siang bolong.
Inilah rekaman CCTV kedua pelaku. Terlihat para pelaku sempat melintas kembali memutar arah, langsung mendatangi sepeda motor dan melepas helm yang terikat di jok tersebut. Satu pelaku menunggu sambil melihat kondisi jalan yang saat itu sedang sepi. Setelah mengambil helm milik korban dengan merusak jok sepeda motor, kedua pelaku langsung pergi menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku terbilang nekat dan berani karena beraksi di siang bolong dengan mengambil helm pemilik karyawan toko. Biasanya helm itu memang dicantol di kereta, dikunci. Kemudian helmnya ditinggal bersama keretanya. Biasanya pulang kerja ya dipakai lagi. Tadi sore sewaktu pulang kerja helmnya udah nggak ada. Taunya helm itu hilang dari mana? Kita lihat dari rekaman CCTV, Bang. Ada yang datang 2 orang mengambil paksa helmnya. Atas kejadian tersebut, korban akan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Dena TV. Pemirsa, diduga melakukan percobaan bunuh diri di jembatan penghubung Desa Sekama Asan, seorang wanita diselamatkan warga viral di media sosial. Diduga aksi nekat wanita tersebut dilatar belakangi masalah keluarga. Inilah video rekaman warga saat berupaya menyelamatkan seorang wanita yang diduga akan melakukan percobaan bunuh diri di atas jembatan penghubung Desa Seikamah dan Binjai Serabangan, Asahan pada Kamis kemarin. Video percobaan bunuh diri wanita yang belum diketahui identitasnya ini viral di media sosial. Diduga aksi nekat wanita dilatar belakangi permasalahan keluarga. Junaidi, warga sekitar, mengaku kejadian tersebut terjadi pada pagi hari. Saat itu wanita terlihat duduk di pinggir jembatan sambil menangis. Informasi ada percobaan bunuh diri itu gimana? Bener, Bang? Benar, Bang. Kejadiannya sekitar jam 10 gitulah, Bang. Rame-rame di situ. Nggak tahu masalahnya apa kan gitu. Sekarang orangnya dibawa mana, Bang? Ada yang bujuk sekarang tapi nggak tahu entah kemana, Bang. Digonceng entah ngarah ke sana, nggak tahu entah orang mana kan gitu sih. Bukannya nggak tahu kan gitu sih, Bang. Tanda sama orangnya maksudnya kenal, Bang? Namanya siapa nggak tahu? Nggak kenal namanya, Bang. Yang jelas sekedar pernah tahu aja kan gitu. Nggak tahu orangnya siapa kan gitu, Bang. Untuk mencegah aksi nekat terulang, wanita muda tersebut dibawa warga pulang ke rumah orang tuanya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Dena TV. Pemirsa, sejumlah warga miskin di Kota Tebing Tinggi tidak mendapat bantuan santunan tunai periode Maret hingga April. Hal tersebut dikarenakan nama mereka sudah tidak terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Seperti yang dialami oleh seorang warga Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Henry Lingga, pada tahap terakhir namanya tidak terdaftar sebagai penerima BST. Sementara kondisinya yang sedang mengalami stroke tidak bisa berbuat banyak. Awalnya, ia terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai. Namun, pada saat pencairan periode bulan Maret hingga April, namanya sudah tidak terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Henry Lingga mengatakan menurut keterangan dari Dinas Sosial, namanya dicoret dari penerima BST oleh Kementerian Sosial. Padahal selama pandemi, dirinya tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah selain BST. Dirinya meminta agar keadilan harus ditegakkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Tahu itu dikeluarkan kapan, Pak? Pertama kali Kepling yang datang sebelum bulan puasa itu. Kepling bilang nama saya tidak lagi keluar, jadi saya tidak lagi mendapat, kata Kepling. Jadi saya pertanyakanlah sama lurah. Lurah bilang tanyakanlah ke dinas sosial. Saya tanyakan ke dinas sosial, kata dinas sosial Kementerian Pemerintah Pusat, Kementerian Sosial yang mencoret nama saya. Cuman satu bantuan aja, bantuan BST itu. Cuman yang saya heran kan kenapa sekarang saya dikeluarkan. Nah, padahal tetangga-tetangga saya ini yang kehidupannya itu lebih senang, jauh lebih senang dari kehidupan saya lah. Kenapa tetap mendapat? Ya harapannya kalaupun
memang BST itu salurkanlah tepat sasaran lah kepada yang betul-betul membutuhkan. Karena Bapak Lurah, Camat, Dinas Sosial, mereka itu tidak mengetahui kenapa saya tidak mendapat. Jadi katanya nama saya itu dicoret oleh pemerintah pusat. Kenapa pemerintah pusat itu mencoret nama saya tanpa melihat kondisi rakyatnya yang sebenarnya. Jadi anak Bapak ini ada dapat bantuan KIP atau apa, Pak? Kami tidak ada dapat bantuan apapun. Kasih Pemberdayaan PMKS Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi mengatakan sesuai dengan arahan Kementerian Sosial ada perbaikan data secara menyeluruh untuk kevalidan data. Dirinya menyebutkan penerima BST disesuaikan dengan aplikasi dari kementerian dan masih dalam perbaikan NIK. Namun karena adanya laporan dari warga yang tidak dapat menerima bantuan, Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi tidak lagi melakukan verifikasi kelayakan terhadap penerima BST. Menurut arahan Kementerian Sosial, ada dilakukan perbaikan data secara menyeluruh. Jadi data di kementerian itu sudah difilter mana yang udah online, udah valid dengan yang tidak valid. Jadi kemarin kita memperbaiki sekitar 8.000 data yang tidak valid. Jadi itu sudah kita lakukan perbaikan dan hasilnya sudah diperbaiki sekitar 97%. Penerima BST ini dilakukan secara bertahap pembayarannya. Jadi sampai saat ini sudah 2 tahap. Dan datanya sudah sekitar 7.462 yang sudah disalurkan. Jadi sisanya 365 lagi kita masih menunggu dari kementerian. Yang 365 ini artinya menunggu, Bang? Menunggu. Kalau kepastiannya sendiri dari Dinas Sosial sendiri bisa nggak memastikan itu, Bang? Kami tidak bisa memastikan karena nggak bisa, ya. Tidak tahu bahwa data ini mana tahu tidak valid juga di kementerian. Kalau sampai awal-awal bulan 5 nanti tidak ada datanya, kami akan menyurati kementerian untuk meminta penjelasan terhadap 365 KPM tadi. Jadi contoh kecil seperti Bapak tadi, Bang, untuk cross check sendiri Dinas Sosial gimana, Bang? Cross checknya? Memang di aplikasi itu, yang dibuka kementerian itu, aplikasi 6NJ online namanya, tidak ada disuruh untuk cross check. Yang ada memang masih perbaikan NIK. Perbaikan NIK ya. Memang untuk verifikasi kelayakan ada memang. Tapi untuk BST ini karena udah memang direncanakan ini terakhir, tidak kami lakukan verifikasi lagi. Kalau untuk sembako sama PKH memang kami lakukan verifikasi kelayakan, dan verifikasi kelayakan pun tetap dari kelurahan. Kelurahan dengan membuat musyawarah, berita acara musyawarah kelurahan, bahwa musyawarah kelurahan tadi yang menetapkan yang mana yang layak menerima, yang mana yang tidak. Oh gitu, artinya memang karena tahap terakhir Dinas Sosial tidak melakukan lagi verifikasi ke warga tersebut gitu. Kalau untuk kelayakan tidak. Warga berharap pemerintah melakukan pendataan serta uji kelayakan dengan teliti terhadap warga penerima BST agar bantuan diberikan kepada warga yang layak dan membutuhkan. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk tetap menjaga kebugaran dan keterampilan masing-masing pemain, skuad Ayam Kinantan tetap berlatih selama bulan Ramadan. Latihan dengan intensitas ringan dilakukan seminggu 3 kali jelang pelaksanaan Liga 2 Indonesia.
Dalam menghadapi kompetisi Liga 2 Indonesia, PSMS Medan tetap berlatih di bulan Ramadan ini. Walau dengan intensitas kecil, latihan yang dilakukan di Stadion Mini Kebun Bunga Medan diharapkan dapat tetap menjaga kebugaran dan kemampuan masing-masing pemain. Seperti latihan hari ini, dilakukan dengan durasi 1 jam, berbeda dengan hari biasa yang bahkan lebih dari 2 jam. Pelatih membagi 2 sesi latihan untuk para pemain yang bergabung dengan tim PON Sumatera Utara. Sesi pertama para pemain melakukan pemanasan dengan berlari lapangan dan gerakan badan. Dilanjutkan dengan permainan over bola yang dibagi dalam 3 kelompok. Latihan pemanasan tersebut dilanjutkan dengan latihan bola lapangan kecil yang membagi tim menjadi 2 kelompok. Ya, latihan seperti biasa kita lebih banyak ke possession, ada small side game itu aja. Karena yang penting mereka aktif, sentuhan juga dapat, tetapi intensitas kita kurangi karena mereka semua rata-rata berpuasa. Nah, dalam kondisi berpuasa gini sampai hari ini kondisi mereka gimana? Saya kira nggak ada masalah, kondisinya cukup bagus, antusias bagus. Kalau saya kira tidak ada penurunan, yang berarti dari sebelum puasa ini kita puasa. Untuk latihan sendiri sampai hari ini tetap setiap hari? Hari ini, besok kita libur, Jumat kita latihan lagi. Seminggu 2 kali? Seminggu 3 kali. Selama bulan Ramadan, PSMS Medan tetap menggelar latihan 3 kali seminggu yang dimulai dari pukul 5 hingga pukul 6 sore. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, penjualan pernak-pernik Ramadan dan Lebaran di Kota Medan mulai mengalami peningkatan. Sebelumnya, pengrajin pernak-pernik di kawasan Jalan Adi Sucipto, Kota Medan, Sumatera Utara terancam bangkrut akibat pandemi COVID-19. Inilah lokasi pembuatan pernak-pernik Ramadan yang berada di Jalan Adi Sucipto, Medan, Sumatera Utara. Terlihat pernak-pernik ini dijajakan mulai dari beduk, ketupat, buah kurma, unta, lampion, dan lainnya yang terbuat dari styrofoam dengan cara diwarnai. Setiap tahun, tepatnya di bulan Ramadan, tempat pembuatan pernak-pernik ini selalu ramai diburu oleh pembelinya yang tidak hanya dari Kota Medan saja, namun juga dari Aceh, Pekanbaru, dan Batam untuk membeli pernak-pernik buatan tangan para pengrajin tersebut. Berbagai macam bentuk pernak-pernik ini dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pemilik usaha kerajinan pernak-pernik Munawir Alhamdani sendiri mengatakan, sebelumnya di tahun 2020 usaha pernak-perniknya ini mengalami kerugian hingga 80% dan nyaris bangkrut. Namun di tahun ini, penjualannya mengalami peningkatan sebanyak 20%. Daripada tahun yang 2020 ya. Tahun 2020 itu kita anjlok kali, tapi tahun ini alhamdulillah terbantu juga untuk karyawan sebagian, dapat saya gaji lah setengahnya, tapi pada hari ini karyawan sebagian udah saya pulangin, tinggal beberapa lagi lah ya karyawan masih saya tahan karena kita kan masih menjaga untuk daerah Medan ini, mana tahu ada tiba-tiba orang mau belanja kan. Bang, berapa persen Bang meningkat Bang dari tahun sebelumnya Bang? Tahun ini 20% adalah peningkatan daripada tahun yang 2020. Boleh Bang. Bang, untuk kisaran harga sendiri Bang, berapa yang Abang patokan Bang? Kisaran ini kita turunkan karena masih harga masih wabah COVID Corona ini, kita masih ketupat biasanya harga 5.000. Nah, kalau hari tahun ini kita buat 3.000 aja, 2.500. Oh, jadi mainnya di harga sekarang ya Bang? Iya Bang. Dirinya berharap agar pandemi COVID-19 cepat berlalu, agar roda perekonomian di Indonesia kembali normal, serta aktivitas jual beli tetap berjalan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.